Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sultan TV. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Semoga diberikan kelancaran. Dan seperti biasa di pagi hari ada talkshow bincang hari ini yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dengan perbincangan sesuatu yang hangat. Di mana pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai TNI dalam rangka hari jadi TNI ke-76 tahun. Dan sebelum kita membahas tentang TNI dan juga tantangannya khususnya di tengah pandemi, kita nanti akan berbincang bersama dengan Prof. Muradi MA PhD selaku Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan dari Unpad. Dan kita juga mau mengingatkan Anda pemirsa Sultan TV untuk selalu update informasi Anda dengan cara follow Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, Facebooknya Sultan TV, dan kanal YouTube kita Sultan TV. Dan Anda yang mungkin ingin berbincang-bincang dengan kita dan mau melayangkan pertanyaan terkait tema kita pada pagi hari ini, bisa langsung layangkan pertanyaan Anda melalui kolom live chat live streaming kita di kanal YouTube Sultan TV. Dan sudah bersama kita pada pagi hari ini ada Prof. Muradi. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Alhamdulillah. Gimana kabarnya pada pagi hari ini, Prof? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Siap, walaupun aktivitasnya lagi padat-padatnya, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya nih Prof ya. Baik, ya. Insya Allah bisa buat Sultan TV ya. Siap. Dan kalau kita berbicara mengenai perbincangan kita pada pagi hari ini, yaitu dalam rangka hari jadi ke-76 TNI, mungkin sebelumnya ada yang mau diucapkan atau disampaikan terkait hari jadi TNI pada kemarin nih Prof. Baik, ya, terima kasih Mas Jim. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun TNI yang ke-76. Tetap jaya di laut, udara, darat, menjangka tiap jengkal, tiap wilayah, tiap jengkal wilayah kita dari ancaman yang membuat Indonesia harus tetap eksis, tetap menjadi bagian penting dari perjalanan baik dunia ini. Oke, dan kalau kita ngomongin soal hari jadi ke-76 dari TNI ini Prof, kemarin ini pada saat upacara HUT TNI ini Presiden juga berpesan banyak nih untuk TNI, salah satunya untuk sigap menghadapi ancaman-ancaman. Dan kalau ngomongin soal ancaman, apalagi di era seperti sekarang, nah kalau ngomongin soal ancaman terhadap kedaulatan Indonesia, ini ancaman seperti apa yang harus diwaspadai oleh TNI ini Prof? Ya, terima kasih. Saya kira konteks ancamannya berbeda dibanding 10-20 tahun yang lalu. Ya. Kita sekarang itu ancamannya memang lebih bersifat non konvensional atau tradisional security ya. Ancaman tradisional security itu ancaman yang sifatnya peperangan. Sekarang itu sudah banyak, sudah makin berkembang, yang salah satu yang kemudian membuat posisinya tidak terlalu kita harus kemudian lebih efektif adalah karena ancaman non tradisional ini datang bukan hanya dari negara, tapi juga dari non negara. Yang salah satu yang paling penting yang kelihatan adalah ancaman cyber misalnya, itu kan ancamannya bukan hanya dari negara, tapi juga non negara. Dan kadang-kadang sifatnya tidak terlihat, tidak bisa kemudian kita mengatakan si A, si B, si C atau negara A, negara B, C itu yang akan menyerang, tapi kemudian sama sekali kemudian itu dibutuhkan langkah yang lebih efektif dalam menata kelola pertahanan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, konteks hari ini saya kira ada ancaman yang sifatnya juga kemudian bersifat tradisional. Walaupun masih ada, kecil tapi masih ada. Katakan misalnya sampai hari ini China Selatan masih kuat. Itu mau tidak mau akan menyeret ke Indonesia sebagai satu entitas yang dekat dengan Laut Cina Selatan. Salah satu yang kemudian menjadi concern kita dalam 2-3 minggu terakhir adalah soal surveillance ship Cina ya, yang kemudian mondar-mandir di ZEE dan juga di Laut Cina Selatan yang masuk ke wilayah kita. Ini saya kira juga perlu direspon secara cepat dan secara efektif. Karena kalau kemudian dibiarkan akan ada persepsi yang saya kira akan membangun kita tidak cukup baik di mata publik.
Oke, dan tadi sempat disinggung kalau untuk ancaman yang bersifat tradisional, ini ibaratnya masih salah satu permasalahan yaitu ketegangan di perbatasan Laut Cina Selatan. Dan seperti yang kita tahu, Ya. ini permasalahan yang sebenarnya sudah lumayan cukup panjang dan sudah cukup lama. Dan seperti yang kita tahu juga, Indonesia sebenarnya punya hubungan juga dengan Cina. Nah, kenapa permasalahan ini sepertinya masih terus ada dan belum selesai nih, Prof? Karena begini, Cina itu punya apa namanya doktrin yang saya kira akan mengancam semua negara. Iya. Ancaman yang satu yang mereka adalah mereka selalu mengklaim wilayah satu ataupun daerah yang menjadi perjalanan tradisional nelayan mereka dulu, atau bahkan Oke. mereka mengambil misalnya sejak zaman-zaman dulu, karena memang berasumsi bahwa kerajaan Cina sampai hari ini nyambung. Oke. Karena memang wilayahnya kan memang wilayahnya besar ya, jadi Iya. itu yang kemudian mereka klaim. Nah, kasus misalnya soal mereka memancing ataupun mengambil ikan di laut di perairan Natuna, itu kan mereka berasumsi bahwa dulu nenek moyang mereka mengambil ikan di situ juga, Oke. mencari ikan di situ juga. Gitu. Kemudian mereka juga klaim bahwa dulu Indonesia adalah bagian dari kerajaan zaman dulu ya, zaman kerajaan Cina dan sebagainya. Jadi saya kira ini yang doktrin ini yang kemudian akan mengancam hampir semua negara yang ada di sekitar Cina dan ya termasuk misalnya katakanlah Vietnam, Iya. kemudian juga Filipina dan sebagainya. Saya kira itu yang membuat posisi Cina harus kita waspadai. Mereka punya kecenderungan untuk kemudian menggunakan doktrin yang sifatnya jauh belakang. Kalau itu yang kita pakai, kita juga mungkin bisa klaim misalnya Kamboja masuk, kemudian Filipina kan masuk wilayah kita, karena Iya. kalau kita ngambil dari Majapahit, Iya. Sriwijaya, kita punya wilayah sampai ke sana. Bahkan zaman Majapahit dulu ada armadanya ya sampai ke perairan Australia. Iya. Dan mereka mendarat di benua tersebut. Jadi memang ini juga saya kira perlu diluruskan betul, karena kenapa itu menjadi concern kita, karena itu akan menjadi ancaman serius buat Indonesia, terutama misalnya menyangkut soal kedaulatan kita di perairan. Oke, nah kalau dari permasalahan ini sebenarnya peran TNI berada di mana nih, Prof? Karena mungkin banyak juga yang beranggapan kalau permasalahan ini sebenarnya berada di meja ibaratnya perundingan gitu, diplomasi apa? Justru yang dilakukan Cina sudah berada dalam posisi yang kemudian sudah teknis ya. Oke. Jadi dia sudah kemudian misalnya melakukan surveillance riset misalnya di klaimnya mereka ya di zona eksklusif Indonesia di lepas pantai Natuna misalnya. Yeah. Itu buat saya sebenarnya sudah bukan lagi hanya sekedar diplomasi, tapi juga sudah kemudian dilakukan dengan misalnya pendekatan yang sifatnya menghalau dari wilayah kita, wilayah ZEE kita. Artinya memang sudah sangat operasional. Nah, di tempat yang lain tadi tetap diplomasi, protes dan segala macam dilakukan. Tapi di lapangannya harus juga actionnya jelas. Oke. Dan itu yang saya kira dibutuhkan oleh teman-teman TNI untuk kemudian lebih responsif. Jadi jangan nunggu respon dari diplomatiknya ya, nggak bisa. Ini jalan, ini juga jalan, gitu. Jadi dua-duanya bisa kemudian sinergi. Saya kira tidak salah. Tinggal kemudian kita mereka soal pentingnya kedaulatan wilayah, dan saya kira dengan klaim kita terkait zona eksklusif Indonesia, terkait dengan wilayah kita dengan adanya deklarasi Juanda dan itu ditegaskan dalam banyak kesepakatan yang sifatnya kemudian terintegrasi, saya kira kita punya klaim yang lebih baik dibanding Cina. Jadi saya kira tidak ada pilihan lain, kita kemudian melakukan dua hal. Jadi di teknisnya jalan, kita kemudian menghalau mereka keluar, di secara diplomatik juga dilakukan. Oke, nah kalau dari segi personil dan juga armada untuk permasalahan seperti ini apakah kesiapan dari TNI sudah mencukupi atau masih perlu diperkuat? Kalau head to head dengan Cina kita pasti kalah, karena mereka sudah jauh lebih, dan mereka bahkan kalau ukurannya adalah anggaran pertahanan, mereka sudah hampir di atas 15% anggaran pertahanan. Jadi memang sudah sangat agresif ya Cina ini ya. Mereka juga sudah punya kapal induk, kemudian juga mereka juga sudah jauh ke depan. Jadi mereka memang lebih maju beberapa langkah dengan Indonesia. Tapi bukan itu masalahnya. Ini masalahnya kan peperangan itu kan tidak semata-mata senjata, tapi juga bicara soal
strategi dan diplomatik. Dan saya kira kita tidak dalam posisi perang dengan Cina, hanya kita ingin mengatakan bahwa mekanisme proses untuk menegaskan wilayah kita itu kita lakukan. Nah, tinggal bagaimana dalam bahasa yang paling sederhana kita menegaskan itu wilayah kita. Saya kira dalam banyak hal kita masih ada dalam posisi yang on the track. Kemudian kita mengefektifkan itu di wilayah tersebut. Oke, nah kalau sejauh ini dari permasalahan-permasalahan yang mungkin masih terus muncul terkait pelanggaran di zona Indonesia gitu, apakah tindakan-tindakan dari TNI ini sudah cukup untuk memberikan mungkin juga ibaratnya efek jera gitu, atau seperti apa? Ya, kalau memang harus pada akhirnya untuk khusus di Laut Cina Selatan, perairan Natuna, kita memang harus betul-betul melakukan operasi yang sifatnya efektif ya. Efektif artinya dia tidak kemudian hit and run. Selama ini kan karena keterbatasan kita hit and run. Tapi kan sekarang sudah ada namanya Kogabilan kita kan di Natuna salah satunya ya. Nah, saya kira itu yang menjadi penting untuk kemudian memberikan sinyal ke banyak negara bahwa kita punya concern di Laut Cina Selatan. Nah, tinggal kemudian itu diefektifkan. Kalau misalnya perencana sudah on the track, Mas. Hanya memang yang penting buat kita adalah bagaimana kemudian mereka tidak melakukan berulang. Ini kan China kan berulang ya. Kemarin mereka mengklaim 9 titik merah yang ada di perairan Natuna. Kemudian mereka kalah juga. Kemudian mereka mengklaim misalnya boleh melakukan pengecaran ikan nelayan mereka di zona eksklusif Indonesia. Asumsi karena mereka itu pernah jadi wilayah mereka. Itu dia mereka lakukan. Sekarang mereka melakukan misalnya penelitian ocean reset ya di perairan kita juga. Itu kan 3 hal itu saya kira kenapa berulang, karena kita belum efektif betul misalnya menjaga setiap jengkal wilayah kita dari ancaman asing. Karena ancaman asing itu bisa kemudian sifatnya dia aneksasi ya, tapi juga kemudian mereka mengeksploitasi. Nah, yang dilakukan Cina ini kan dari 3 ini kan melakukan eksploitasi. Dia mengambil sumber daya alam kita dengan klaim yang mereka lakukan. Oke, nah untuk kedepannya untuk lebih efektif sebenarnya tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan TNI atau mungkin juga pemerintah Indonesia nih untuk hal ini ya setidaknya tidak terulang lagi? Yang paling penting ya yang melakukan patroli yang sifatnya periodik dan terukur di perairan yang memang selama ini menjadi sasaran mereka. Jadi memang sudah tidak lagi kemudian random, tapi sudah periodik di situ, sudah rutin. Yang kedua, yang memang harus mulai kemudian kita sering mondar-mandir tuh wilayah tersebut, kapal perang kita. Jadi nggak bisa lagi kemudian, karena terakhir misalnya ada nelayan kita malah dianiaya kan, terakhir itu oleh mereka karena dianggap mereka nelayan kita mengambil ikan di perairan mereka gitu. Jadi memang saya kira bentuk pengawalan yang dilakukan oleh Cina terhadap nelayan terorisme mereka juga penting juga kita lakukan minimal di wilayah kita gitu. Jadi saya kira ini bicara soal eksistensi kenegaraan ya. Jadi kita meski kita secara head to head postur pertahanan kita tidak kalah jauh dari Cina, tapi kita punya esensi kedaulatan. Karena apa? Kedaulatan itu bukan sebatas kemudian kita kalah dalam konteks postur pertahanan, tapi juga kita bisa kemudian mendorong ini dalam mekanisme perundingan dan sebagainya. Saya kira yang paling utama tadi terus-menerus kita melakukan rutin patroli kita terus mengkampanyekan soal bagaimana pentingnya menghormati kedaulatan wilayah setiap negara. Oke, dan sebelumnya juga sempat disinggung kalau ancaman terhadap kedaulatan Indonesia ini bisa datang dari ranah teknologi, yaitu dari dunia cyber. Nah, ini kesiapan dari TNI Indonesia seperti apa untuk sejauh ini? Karena kalau yang kita tahu, Indonesia sudah memiliki BSSN dan juga di kepolisian juga sudah memiliki badan cybernya. Gini, Mas, poin penting sebenarnya ancaman cyber defense kan memang ada, tapi tidak terlalu kelihatan konteks Indonesia ya. Karena lebih banyak misalnya cyber threat-nya bersifat kriminal. Ataupun misalnya bersifat saya nyebutnya show off nya misalnya ada hacker dari luar negeri meretas website kementerian dan sebagainya.
Sampai pada level itu saya kira kita memang belum punya legal standing yang cukup untuk melakukan penegakan hukum dan counter defense cyber ya yang Iya. kemudian harus kita lakukan. Makanya perlu dilakukan adalah selain ada JBSSN kita punya aturan hukum yang jelas. Misalnya kita belum punya, mungkin tahun ini nggak bisa ya, mungkin tahun depan kita punya rancangan undang-undang pertahanan dan keamanan cyber. Itu akan mengatur soal yang tadi disebutkan, soal bagaimana TNI bisa melakukan apa namanya tanda kutip ya peperangan cyber yang memang berada dalam posisi level peperangan ke-6 ya, generasi ke-6. Generasi ke-6 itu memang basisnya memang harus benar-benar cyber betul ya. Jadi kita perlu memperkuat itu dalam level yang lebih tegas begitu. Oke, jadi memang untuk 1 tahun ini mungkin masih belum, tapi Belum, ya. mungkin untuk tahun selanjutnya ini bisa dicanangkan ya. Saya kira itu sih poin pentingnya, makanya kemudian saya ingin menegaskan soal positioning dari TNI, bahwa TNI sudah cyber defense ya, walaupun Iya. belum efektif betul. Kenapa? Karena tentara kita masih dalam posisi yang sangat tradisional. Oke. Membacanya tradisional, jadi persenjatanya masih persenjataan yang bersifat ada gitu ya, bukan maya ya. Iya. Kita sekarang salah satu yang kemudian dilakukan oleh pemerintah adalah merekrut ahli-ahli IT, Iya. tanda kutip cyber ya, cyber hacker yang kemudian tertangkap, kemudian dianggap punya potensi, tidak ditahan dan kemudian diberdayakan menjadi tim cyber kita gitu kan. Ini juga salah satu yang kemudian langkah yang oleh pemerintah, karena nggak kalah banyak kok hacker kita, jauh lebih bagus dan lebih lebih baik dibanding negara lain. Nah, yang ketiga saya kira yang poin penting adalah rekrutmen yang dilakukan sekarang dalam konteks komponen cadangan ya. Yeah. Nah, komponen cadangan ini kan sebenarnya itu mengambil atau merekrut orang-orang yang dianggap punya potensi yang tidak dimiliki oleh tentara organik. Yeah. Tadi ahli IT, ahli hacker lah, ahli yang bersifat berkaitan dengan cyber dan sebagainya. Itu bisa diambil dari situ. Makanya ini yang kemudian saya kira langkah yang lumayan baik, walaupun dalam bahasa yang paling mudah adalah ini belum bisa betul-betul dijalankan. Karena apa? Karena bicara hacker, bicara soal cyber expert itu kan orang yang harus kemudian ditopangnya luar biasa. Dia harus kemudian dibuat nyaman. Artinya bicara soal kejahatan dan segala macam menjadi salah satu isu yang lain ya, yang perlu kita diskusikan mungkin oleh teman-teman di internal TNI sendiri gitu. Oke, nah kalau berbicara mengenai komponen cadangan tadi, ini sebenarnya yang dibutuhkan TNI saat ini, khususnya Indonesia, ini komponen cadangan untuk apa saja nih, Prof? Kalau normalnya sih ya bukan peperangan tradisional ya, Oke. bukan tradisional warfare ya. Jadi kalau tradisional warfare saya kira tentara organik kita sudah lebih mumpuni lah, lebih punya kapasitas ya. Yang justru kemudian komponen cadangan kita adalah yang memang tidak bisa kita teman-teman TNI miliki. Tadi misalnya katakanlah ahli IT, ahli cyber yang memang bukan kebanyakan kan bukan secara fisiknya tidak masuk kualifikasi menjadi tentara organik kan gitu ya, kira gitu ya. Makanya ada yang kurus banget, ada yang gemuk banget, ada yang kemudian tidak kompatibel lah secara persyaratan TNI organik ya. Makanya mereka itu akan direkrut untuk kemudian menjadi pilar-pilar baru dalam menopang teman-teman TNI terkait dengan ancaman cyber. Itu salah satu cyber. Atau misalnya yang lain soal di depan misalnya salah satu komponen cadangan kita misalnya bagaimana mengelola IT kita supaya lebih produktif misalnya. Hari ini kalau kita bisa lihat misalnya website maupun sosial media teman-teman di TNI maupun Matra sudah sangat lentur ya. Dan saya menduga itu tidak semata-mata di organik, tapi juga teman-teman yang memang diperbantukan dari unsur komponen cadangan dan atau mungkin dari unsur yang lain. Yang saya kira teman-teman ini paham betul bagaimana menata ulah supaya mereka bisa lebih humanis, bisa kemudian tidak terlalu kaku dan sebagainya. Saya kira ini banyak peluang, tapi banyak dari kita sebenarnya bisa membantu TNI dalam ruang-ruang yang memang tidak bisa dijangkau atau tidak bisa dilakukan oleh tentara organik.
Oke, siap. Prof, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pada pagi hari ini, tapi kita harus rehat untuk sejenak. Dan pemirsa Sultan TV, kita masih akan berbincang bersama dengan Profesor Muradi MA PhD selaku Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Unpad mengenai pembahasan kita pada pagi hari ini, tantangan TNI khususnya di tengah pandemi. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Talkshow Bincang hari ini. Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami
bincang hari ini, di mana pada pagi hari ini kita masih berbincang dengan Profesor Muradi MA PhD selaku Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Unpad, dan kita masih membahas tentang tantangan TNI khususnya di tengah pandemi. Dan kalau tadi kita sempat berbincang-bincang mengenai beberapa tantangan khususnya yang dihadapi TNI saat ini. Dan kalau kita berbicara mengenai HUT TNI yang ke-76, Presiden Joko Widodo juga sempat menyinggung terkait investasi pertahanan. Nah, ini salah satu hal yang mungkin menarik juga karena mengganti istilah belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan. Nah, mungkin yang dimaksud Presiden ini seperti apa nih, Prof? Ya, investasi pertahanan sebenarnya kita mengembangkan ya, yang dalam pemahaman yang saya pahami ya, mengembangkan industri pertahanan kita supaya kemudian maju, kemudian bisa berproduksi, kemudian kita bisa menjual, dan itu menjadi investasi, bisa menjadi lebih besar. Sama seperti kita berdagang pada kutip ya. Tapi kan begini yang kemudian harus dipahami, bahwa investasi pertahanan itu tidak semata-mata cuman kita punya teknologi, tapi juga punya semacam inovasi yang memang harus kemudian berbeda. Katakanlah begini, misalnya zaman Pak Habibie, dulu PT Nurtanio, sekarang PT DI ya, itu kan bikin pesawat yang bisa dijual, tapi dia beli untuk license-nya luar biasa. Nah, itu yang saya kira perlu dipahami, bahwa sekarang itu beli mobil dengan beli tank itu dua hal yang berbeda. Tank itu kan kita beli license-nya. Nah, ada yang beli putus dan sebagainya. Makanya mekanisme ini mahal, makanya negara harus betul-betul menopang. Kalau mau investasi ya besar-besaran sekalian. Saya ingat sekali tahun 2000, mungkin tahun 90-an akhir, 95-96 ya. BUMN Turki ya, terutama BUMN pertahanan, kemudian melakukan langkah yang relatif baik. Mereka kemudian membuka model yang disampaikan Presiden dengan melakukan investasi pertahanan. Dia kemudian mengundang asing untuk berbagi share dan segala macam. Makanya teknologi mereka jauh berkembang untuk di Asia Tengah ya, Asia Tengah dan Asia Middle East ya. Jadi banyak kemudian buatan Turki yang bekerja sama dengan British, Inggris, bisa dengan Rusia dan sebagainya, itu dikembangkan teknologinya jadi inovasi baru yang punya khas dari Turki. Nah, mereka menjual itu ke banyak negara, termasuk Indonesia sekarang. Indonesia punya misalnya perjanjian kesepakatan pembuatan middle light tank antara FNNS ya, itu kayak macam BUMN-nya Turki berkaitan soal angkutan darat ya, kayak mendekati kayak Pindad begitu. Dengan Pindad sekarang itu ada terjadi itu. Hanya masalahnya kan ini nggak bisa kemudian dibangun semata-mata hanya karena misalnya perjanjian. Harus ada namanya misalnya investasi keuangan yang memang penting untuk kemudian Turki untuk bisa men-share teknologinya. Nah, itu yang saya kira yang mahal itu, Mas. Jadi saya kira kalau memang itu dilakukan, saya kira saya sangat mengapresiasi. Nah, tinggal bagaimana kita bisa sama-sama menjalankan fungsi industri presiden ini dalam bentuk yang lebih konkret. Karena industri pertahanan itu jual satu mobil, satu tank itu sama dengan mungkin 100 mobil. Karena dia bukan gelondongan seperti kita beli mobil, tapi juga ada teknologi yang nggak semua kita kasih ke mereka. Kecuali misalnya mereka mau berbagi dengan investasi dan sebagainya. Indonesia pun begitu. Nah, itu salah satu misalnya soal tank. Kemudian misalnya kemarin kita mengembangkan soal dulu yang berhasil soal investasi pertahanan itu yang menurut saya itu ketika Pindad mengembangkan senjata serbu SS1 sama SS7 sekarang. Itu kan kita beli teknologi kan dari Belgia, dari beberapa dari Spanyol sebagainya, kita kembangkan jadi senjata yang benar punya kekhasan Indonesia. SS1 sama SS7 ini jadi senjata yang kemudian kompetitor dari misalnya AK-47 atau misalnya M16 M15 dan sebagainya. Jadi memang itu bisa kemudian bisa kompetitif. Itu dianggap sebagai bagian dari investasi pertahanan. Kita sekarang bisa menjual itu. Maka misalnya saya dengar ya, misalnya Arab Saudi sudah beli hampir 10.000 pucuk SS7 misalnya untuk pasukannya misalnya. Karena mereka merasa bahwa senjata ini bisa kemudian head to head dengan misalnya AK-47 ataupun misalnya M16. Jadi
namanya itu yang disebut sebagai investasi pertahanan. Kita punya misalnya dulu CN235 itu investasi pertahanan. Tapi kita nggak bisa mengembangkan ini kalau dia hanya kemudian dari Cessna-nya cuma begitu, kita nggak ngembangin, maka dia tidak menjadi semacam investasi baru, karena inovasinya nggak jalan. Nah, ini perlu, saya kira Presiden arahnya ke sana. Nah, kalau itu dilakukan, maka mau tidak mau suka negara harus kemudian memberikan pendanaan yang cukup membuat kita confident. Sekarang yang salah satu yang kemudian bukan gagal ya, yang tersendat ya, itu kan kita co-production dengan Korea soal kapal selam. Oke. Kapal selam itu kan harusnya kan 3 kita yang buat, 3 mereka yang buat. Karena kita dianggap tidak capable soal keuangan ya. Yeah. Maka kemudian pembuatannya jadi agak mogok. Mereka ngasih teknologi sedikit-sedikit itu Korea itu. Yeah. Kemudian kita juga punya kerjasama dengan IFX tuh, jet tempur. Sama ini belum jalan. Kenapa nggak jalan? Karena ya tadi Korea ngerasa mana dana untuk tanda kutip ya untuk fee buat teknologinya. Kalau dalam bahasa militer sebagai offset ya. Offset itu adalah proses kerjasama yang ada transfer of teknologi di situ. Itu kan ada fee-nya di situ. Itu enggak yang kemudian dianggap kita tidak punya kapabilitas di situ oleh pihak Korea. Akhirnya sampai hari ini itu dari 2012 kalau tidak salah ya, 2012 sampai hari ini kan belum dibangun. Kenapa? Ya duitnya nggak ada. Nah, kalau mau investasi yang serius, yuk bareng-bareng negara concern katakanlah untuk mengembangkan industri pertahanan kita menjadi investasi. Karena kalau tidak, saya kira ya jangan bicara ini investasi keuangan dengan investasi pertahanan dua hal berbeda. Oke. Kalau misalnya kalau Mas punya uang 1 T ya, taruh ke kredit UKM ya, dalam waktu 3-4 tahun udah bisa mungkin udah jadi 5-6 T kan. Iya. Di industri investasi pertahanan nggak bisa, bukan bisa puluhan tahun, 10 tahun. Kayak padahal contoh SS yang buatan Pindad itu, yang S1 S7 itu mereka mengembangkan jauh lebih lama. Sekarang itu bahkan sudah hilang unsur teknologi awalnya. Sangat Indonesia banget itu, ringan, kemudian bisa akurasinya lebih bagus dan sebagainya. Bahkan mereka mengembangkan misalnya senjata laras pendek ya, pistol itu sekarang jauh lebih bagus dibanding ketika kita dapat teknologi pertama kali dari Belgia misalnya. Artinya maksud saya harus ditopang selain anggaran juga ada inovasi, pengembangan yang mau tidak mau bisa akhirnya punya karakter Indonesianya. Dari situ orang akan beli. Sama seperti kita sekarang mau bekerja sama dengan Turki karena karakteristik tanknya tidak seberat tank yang buatan BAT. BAT itu salah satu BUMN di Inggris ya yang membuat tank. Karena bisa berat banget ya. Sekarang dengan pengembangan oleh Turki, dia bisa kompatibel di Indonesia karena makalah lebih ringan. Kata misalnya bobotnya misalnya 3 ton gitu. Yeah. Dia berinovasi bisa lebih cuma 1,5 ton misalnya gitu contohnya. Ya, akhirnya pun bisa digunakan di Indonesia. Nah, yang seperti itu yang saya kira kita harus mengembangkan industri pertahanan untuk investasi pertahanan seperti yang Presiden maksud. Oke, dan kalau bentuk keseriusan nyatanya yang sebenarnya dibutuhkan oleh TNI untuk bisa mengembangkan investasi pertahanan, mungkin selain anggaran, ini dalam bentuk apa nih, Prof? Nah, saya ingin pisahkan dulu, Mas, antara investasi pertahanan dengan anggaran pertahanan. Oh, oke. Anggaran pertahanan itu purely untuk kepentingan TNI. Oke. Ya, kalau investasi pertahanan itu harusnya dia ditata kelola oleh BUMN strategis. Nah, saya sebut misalnya Pindad, PT DI, PT PAL, apalagi kemudian PT LEN ya. Ada banyak, ada sekitar 8-9 BUMN strategis ya. Ini yang disebut dalam bahasa sebagai harus dikembangkan sedalam waktu investasi pertahanan. Mereka harus mengembangkan produk-produk baru atau produk-produk khas Indonesia yang diambil dari teknologi yang bersifat offset tadi, co-production, TOT dan sebagainya. Ya. Granat panas misalnya kan. Kalau buatan misalnya kalau kita ambil teknologi bisa katakan dari China gitu. Dia mungkin lebih berat, nah di Indonesia mungkin lebih ringan, jaraknya lebih dekat dan sebagainya. Itu yang kemudian perlu langkah ke sana. Itu baru kita akan bicara soal investasi. Dari situ kita akan bicara soal pengembangan industri. Dari situ kita akan bisa memenuhi
memenuhi kebutuhan alutsista kita terkait dengan dengan komponen tersebut. Oke, dan kalau Indonesia sekarang ini sudah memiliki tadi kayak BUMN di bidang pertahanan, berarti ini bisa dibilang sistem pertahanan Indonesia apakah sudah baik atau ini sebenarnya masih perlu ada peningkatan? Ada yang bisa dipenuhi oleh BUMN strategis kita, Iya. tapi ada yang tidak. Katakan bisa begini, kita belum bisa misalnya melakukan pembuatan, misalnya contoh ya, kapal frigat misalnya. Ini contoh aja misalnya. Iya. Kenapa, Mas? Tapi misalnya copyright-nya ataupun lisensinya itu kita tidak punya. Kita bisa bikin kapal selam bisa. PT PAL itu jago orang-orangnya. Saya 2-3 kali ke sana, bukan nggak paham. Tapi pembuat itu nggak bisa meniru sama sekali gitu, nggak bisa. Ada license-nya. Nah, license itu kita baru mau dapatkan dari Korea. Yang kemarin kita pembuatan co-production antara kita dengan Korea, dengan ada PT PAL dengan PT Hyundai Industri di sana gitu. Itu yang kita belum punya. Jadi kalaupun misalnya kita mau mengembangkan itu, ya harus ada license-nya. Jadi kalau kita nggak bisa, makanya saya bilang dari awal yang disampaikan Presiden itu kan arahnya ke sana. Yuk ada license nih. Kalau ada license, kita punya itu kita kembangkan secara inovasi, maka dikembangkan misalnya litbangnya. Udah benar kita punya brain-nya. Kalau litbang yang besar, kemudian kita menggodok mau jadi apa. Katakan misalnya kapal tadi medium lighting dengan Turki. Nanti berikutnya misalnya kapal selam yang karena kita perairan dangkal ya, itu diatur misalnya beratnya lebih ringan dan segala macam misalnya. Atau kemudian kita ngembangin soal yang lain-lain. Nah dari sini kita kemudian baru kita bicara soal pemenuhan. Jadi sampai hari ini saya kira nggak semua bisa dipenuhi Indonesia karena license kita nggak punya. Okay. Nah kalau ini sudah kita punya, yang tadi sampaikan Presiden, maka dalam hitungan 20 tahun saya kira apa yang menjadi kebutuhan kita dipenuhi oleh badan usaha BUMN strategis tadi. Oke, dan mungkin dalam waktu dekat, apakah mungkin nih Indonesia bisa mendapatkan license itu segera untuk bisa mengembangkan investasi pertahanan Indonesia? Ya, yang utama sebenarnya kan kalau yang dengan Turki kan sudah kita sedang membangun aja, karena Turki juga kan butuh pasar di sini. Iya. Tapi kan kita dengan Korea kita belum tuntas betul. Oke. Kita juga punya misalnya dengan Rusia, beberapa yang kita punya kerjasama juga belum tuntas betul. Jadi memang ini juga agak rumit, Mas, karena rumitnya industri pertahanan itu atau investasi pertahanan itu tidak semata-mata membalikan tangan. Iya. Dia contoh gini, kita punya uang tapi kita dianggap wah Indonesia akan jadi sekutunya Cina, contoh gitu ya. Maka Amerika akan mikir 2 kali. Sama seperti kasus antara Indonesia dengan Korea ini, IFX itu license-nya itu bukan dari Korea. License-nya yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat belum merasa membeli. Karena apa? Karena pengembangan dari yang dimiliki oleh Amerika Serikat, dikembangkan oleh Korea, kemudian di share, di co-production dengan Indonesia. Sama seperti misalnya kapal selam itu kan license-nya license Jerman gitu. Ini juga jadi memang pada akhirnya bulat sendiri. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan license atau lisensi dari negara awal. Makanya saya waktu pas ketika rame-rame ketika Swedia menawarkan dengan PT SAB, kemudian berhasil dari mereka, karena dari mereka itu yang kemudian mereka mengembangkan karakter sendiri. Jadi kayak Gripen itu bisa contoh ya, pesawat tempur Gripen itu mungkin mereka akan kalah secara manuver misalnya dengan F-16 katakan atau F-18 gitu. Tapi mereka punya teknologi yang kemudian bisa melakukan dogfighter yang mungkin kemenangannya bisa dilakukan. Ada unsur manusianya di situ gitu. Tapi kan kita lebih milih ke yang negara yang lebih besar, berarti kan memilih ke Amerika Serikat, kemudian dengan Korea dan sebagainya. Jadi kalau saya kira perlu langkah yang serius. Nah, salah satu yang kemudian jadi pintu masuknya adalah tadi teman-teman BRIN ya, Badan Riset ini bisa kemudian mampu mengembangkan inovasi baru terkait dengan lisensi yang kita punya dari proses co-production maupun proses kerjasama antara kita dengan negara industri pertanian yang lain. Oke, dan kalau kita membahas hal lain
Bicara mengenai anggaran yang didapatkan oleh TNI dan juga mungkin pertahanan Indonesia, ini seperti apa nih pemanfaatannya dan juga mungkin juga kalau berbicara mengenai realisasinya seperti apa? Ya anggaran saya kira kalau gini, anggaran normatif ya, bukan ideal. Normatif itu kan 2% dari GDP. Kalau GDP kita sekitar 3.000 triliun, kita minimal punya sekitar 500 sampai 550 triliun. Itu anggaran normal. Sekarang anggaran pertahanan kita kan masih di angka 110-120 triliun ya. Itu masih 0,8% atau 0,9%. Jadi sebenarnya kalau dibilang cukup, ya dicukup-cukupi karena kemampuan negara belum sampai pada level itu. Makanya kalau pendekatan yang lebih lebih konservatif kan, ya sudah pastikan kita punya musuh bersama. Yang dilakukan oleh Cina waktu ketika mereka mengembangkan angkatan bersenjata mereka, itu adalah mereka anggap bahwa musuh bersama mereka adalah Amerika Serikat dan sekutunya di Pasifik. Maka mereka mengembangkan betul. Sekarang anggaran pertahanan mereka itu di atas 10% sudah. Jauh melampaui negara-negara yang lain. Bahkan kemudian mereka hampir mendekati angka anggaran pertahanan yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Artinya maksud saya kita juga bisa memilih itu atau memilih ya sudah kita memilih untuk kemudian norma saja misalnya mereka memilih soal MEF ya. MEF itu kan langkah yang kemudian minimum essential force kan langkah untuk kemudian memenuhi semua kebutuhan tapi tidak dalam posisi yang ideal. Karena anggaran pertahanan kita jauh di bawah angka normal. Angka normal dari 2% dari GDP tadi. Jadi kalaupun memang mau ingin head to head, kita memang menjadi negara medium ya, negara media tengah yang kemudian secara prinsipil bisa kemudian head to head dengan negara-negara yang berambisi untuk mengembangkan seperti mengembangkan angkatan bersenjata lebih jauh. Gitu. Yang cuman satu yang keunggulan kita adalah sumber daya manusia kita jauh lebih baik dibanding mereka. Makanya kalau Mas pernah dengar misalnya kita memenangkan perlombaan senjata segala macam, bahkan itu karena kita punya sumber daya manusia yang jauh lebih baik dibanding mereka. Tapi kan peperangan abad 2 pasca perang dingin ini kan bukan semata-mata soal skillful, tapi juga misalnya soal alat dan sebagainya. Nah, saya kira pelan-pelan cepat atau lambat saya kira kita akan memenuhi ke arah sana. Oke, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita pada pagi hari ini, Prof. Tapi kita harus jeda untuk sejenak. Dan pemirsa Sultan TV, di segmen 3 nanti kita akan coba bacakan beberapa pertanyaan yang masuk di kanal YouTube kita. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini. Benda, karena benda itu sebuah pohon, jadi kami coba masukkan menjadi sebuah filosofi ke dalam motif batik. Awalnya memang kami ingin membuat sesuatu yang makanan tapi tidak besar, jadi kita adop saja daun benda itu menjadi sebuah desain batik, karena kita tahu sendiri bahwa batik adalah identitas Indonesia, yaitu kita buat. Harapan kami semakin banyak masyarakat Indonesia yang mencintai batik Indonesia.
Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih tetap bersama kami di Talk Show Bincang hari ini, di mana kita masih berbincang dengan Profesor Muradi MA PhD selaku Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Unpad terkait tantangan TNI khususnya di tengah pandemi. Dan pada segmen 3 ini kita coba melayangkan pertanyaan yang sudah masuk di kanal YouTube Sultan TV, dan akan kita bacakan beberapa yang sudah masuk. Dan yang pertama ini bertanya mengenai sudah puaskah dengan upaya TNI menangani pandemi COVID-19 di tiap daerah? Seperti apa nih, Prof? Soal puas nggak puas, saya kira justru pertanyaannya adalah TNI dan Polri, BIN 3 itu ya, itu kan harusnya hanya supporting system. Oke. Jadi harusnya yang bekerja normatif, bekerja adalah teman-teman kepala daerah. Kenapa kemudian mereka terlibat? Karena kepala daerah sibuk sendiri. Yeah. Saya yang kemudian mengatakan bahwa TNI, Polri, dan BIN itu stimulator. Hanya menstimulasi, nanti yang jalan nih teman-teman kepala daerah, teman-teman pimpinan daerah, di daerah yang jalan ya. Karena itu adalah kewajiban mereka dalam menata kelola vaksin dan segala macam gitu. Bukan TNI, Polri, dan BIN. Sekarang kenapa mereka kemudian menjadi seolah avant-garde ya? Yeah. Karena seolah-olah orang lain nggak peduli. Okay. Contoh begini lah misalnya, ketika satu daerah kebingungan misalnya kayak di Aceh kemarin menolak vaksin segala macam, mereka merusak, maka yang turun adalah tentara dan polisi. Kenapa? Karena tentara polisi ada unsur misalnya perusahaan dan segala macam. Yeah. Nah, baru artinya memang ini juga menjadi salah satu bukan kepuasan saya nyebutnya. Saya anggap bahwa ini adalah salah satu yang mau tidak mau, suka tidak suka, itu TNI, Polri, dan juga BIN lakukan. Kenapa? Karena level di kepala di daerah dijalankan secara efektif. Jadi kalau saya bilang harusnya TNI, Polri itu hanya sebagai supporting system. Kalaupun terlibat di awal, hanya sebagai stimulator. Awal nanti proses yang jalan sudah teman-teman daerah yang nggak jalan, Pemda dan segala macam, mereka mensupport itu. Kenapa kemudian jadi mereka selalu di depan? Karena yang ini nggak jalan. Iya. Presiden kan pengen jalan dong ini dong. Kalau ini TNI, Polri, BIN dorong begini kan nggak. Kayak misalnya contoh BIN door to door vaksin misalnya kan. Iya. Ini kan sebenarnya agak unik sebenarnya dengan situasi yang ada hari ini ya. Saya kira perlu juga ditekankan ke arah sana bahwa posisi TNI, Polri, dan BIN itu ya harusnya menjadi stimulator dan atau menjadi supporting system, bukan yang utama. Kalau sekarang yang utama karena yang lain nggak jalan. Oke, siap. Dan ini pertanyaan lainnya adalah TNI ini juga diingatkan untuk menjalin kebersamaan dengan masyarakat dalam upaya pertahanan dan juga keamanan negara. Nah, sejauh ini kebersamaan antara TNI dan juga masyarakat seperti apa? Apalagi ditambah masyarakat juga masih ada kekhawatiran tentang tindakan-tindakan yang pernah dilakukan TNI terhadap masyarakat. So far saya kira makin baik ya. Kalau kita lihat survei, kemudian lihat pola hubungan yang saya kira sudah makin baik. Walaupun masih ada misalnya oknum-oknum TNI ataupun oknum masyarakat yang kemudian memprovokasi dan sebagainya. Tapi saya kira itu bukan hal utama sekarang. Katakanlah dalam 10 tahun terakhir, TNI di mata publik kan juga baik. Bahkan mereka selalu tidak pernah keluar dari the best of three ya. Itu kan. Kemudian yang kedua, ini juga saya kira perlu digarisbawahi juga soal bagaimana kemudian positioning dari TNI itu memiliki hubungan yang historis dengan publik kan. Karena tentara kita kan tentara bukan dibentuk setelah merdeka, tapi dibentuk menjadi bagian dari pengelola ataupun pendorong proses kemerdekaan. Ini yang saya kira menjadi salah satu nilai tambah bisa berjabat berpegangan tangan hand to hand dengan masyarakat. Jadi ke depan saya kira ya itu harus diefektifkan kembali. Kemudian pola pendekatan saya kira sudah makin baik. Kalau kita melihat paling mudah gini loh Mas, paling mudah misalnya lihat misal sosial media TNI dari mulai TNI maupun Matra ya, itu kan sangat humanis, sangat lentur, tidak lagi kaku seperti 10 tahun yang lalu gitu. Sekarang mereka sudah sangat baik dan saya kira ini harus kemudian terus dijaga dan bisa membangun hubungan yang lebih efektif lagi dengan publik secara masif. Oke, dan ini ada pertanyaan yang lain, ini ada pertanyaan soal anggaran kita banyak sekali di pertahanan. Nah, mengapa tidak dialokasikan ke kesejahteraan dan ekonomi saja? Urgensi ancamannya itu dirasa belum ada. Nah, sebenarnya
masih diperlukankah atau perlu ditingkatkan juga sebenarnya soal anggaran di pertahanan? Jadi gini, jangan dibandingkan ya anggaran pertahanan dengan kemudian Kementerian Kesehatan. Oke. Ini yang 120 triliun itu dibagi 5. Ya, dibagi Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes Angkatan, beda dari bagi 5. Ukurannya sebenarnya nggak bisa besar amat. Kita masih jauh di bawah angka normatif anggaran pertahanan. Oke. Saya bilang anggaran pertahanan kita normalnya kita 550 triliun per tahun. Itu 2% dari GDP. Anggaran hari ini kita masih 0,8 sampai 0,9% dari GDP. Jadi nggak bisa menghead to head dengan itu. Itu poin pertama. Yang kedua, ini nggak bisa kita kemudian mengatakan anggaran ini bagusnya buat ini, tidak. Ini masing-masing sudah punya alokasinya. Kita bahkan kemudian pemerintah merasa bahwa anggaran pertahanan ini sudah ingin dua-duanya jalan lah. Gimana ekonomi jalan gitu kan, ini kemudian pertahanan juga jalan. Kenapa? Karena satu idiom yang saya kira perlu kita renungkan bareng-bareng. Kalau kita ingin damai, maka kita harus bersiap perang. Ini yang saya kira nggak bisa kita abaikan. Makanya maksud saya, betapapun kita perlahan sekali dalam proses tata kelola pertahanan kita, postur dan anggaran pertahanan, tapi kita tetap berjalan walaupun pelan sekali. Di sampingnya adalah anggaran kita membangun ekonomi kita. Jadi tidak bisa secara normatif disandingkan dengan anggaran kesehatan dan segala macam. Memang alokasi yang berbeda. Dan saya kira dibagi lagi. Jadi kalau dibagi lagi tidak akan sebesar yang kita bayangkan. Jadi kalaupun mau ideal, ya kita nggak bisa menisbikan sama sekali anggaran pertahanan kita, karena secara normatif kita belum sampai pada anggaran normatif tadi 2% dari GDP. Oh, negara lain Singapura udah hampir 6%, Malaysia sudah lebih dari 3% dari GDP ya. Artinya maksud saya kita harus kemudian juga minimal menjaga terus supaya anggaran pertahanan kita jauh lebih baik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Oke, dan ini juga ada yang menanyakan terkait penanganan keamanan yang dilakukan TNI terhadap konflik yang terjadi di Papua. Ini seperti apa? Ya, ini kan dua hal yang berbeda ya. Kalau saya selalu orang mengkaitkan tata kelola pengamanan separatisme ya di Papua dengan di Aceh dulu. Di Aceh itu kan kita bisa pegang satu orang, pegang satu orang, maka kita bisa diskusi bareng-bareng. Dan ada momentumnya waktu 2004, akhir 2005 kita bisa selesai. Di Aceh di Papua itu kan vaksin terlalu banyak. Bahkan dan arah vaksin kemudian mereka punya situasi yang saya kira nggak bisa karena kita bikin deal perdamaian dengan vaksin yang ini ya, vaksin barat lah. Tapi vaksin utaranya nggak mau, nanti vaksin selatan juga ngambek dan sebagainya. Jadi ini memang perlu secara serius kita menangani mereka dalam tataran yang sama. Sampai hari ini saya kira sudah on the track bahwa sekarang mereka melakukan hit and run dengan melakukan pembunuhan, kemudian macam ya TNI harus lebih bisa efektif mengejar mereka. Saya kira kemarin misalnya yang melakukan pembakaran, pembunuhan terhadap fasilitas kesehatan dan juga dokter dan perawat ya kemarin sekarang sudah ditangkap dan sudah ditahan. Saya kira dengan langkah itu penting untuk dilakukan oleh kita supaya tentara kita juga bisa berdaya di situ. Karena tadi saya bilang dari awal problemnya berbeda sekali. Ini vaksin yang terlalu banyak dan kemudian kita nggak bisa memegang satu vaksin untuk bisa menyelesaikan seluruh masalah yang ada di Papua. Oke, nah sebenarnya banyak pertanyaan yang mungkin belum juga sempat bisa kita layangkan pada pagi hari ini. Tapi mungkin terakhir apa yang ingin disampaikan dari Prof. Muradi terkait pada momentum HUT TNI pada kemarin? Ya saya kira ulang tahun ini bisa jadi momentum untuk bisa sama-sama menjaga, sama-sama agar TNI makin profesional, agar TNI makin sejahtera, karena profesional tanpa kesejahteraan itu sesuatu yang sangat utopis ya. Tentara kita biar fokus pada bidang peran negara dan pada akhirnya kemudian mereka jadi tentara profesional. Tentara profesional itu dia tidak akan kemudian tergoda baik secara ekonomi maupun secara politik. Dari situ saya kira kita akan punya tentara yang bisa mengawal, menjaga wilayah kita dari ancaman
asing dan juga ancaman yang bersifat non tradisional. Oke, terima kasih Prof. Muradi sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Terima kasih Mas, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dengan pembahasan lainnya ya. Amin. Insyaallah pasti. Oke, dan Salam itu dia. buat kawan. Siap. Dan itu dia pemirsa Sultan TV, perbincangan kita pada pagi hari ini dengan Profesor Muradi MA PhD selaku Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Unpad terkait pembahasan kita pada pagi hari ini, tantangan TNI khususnya di COVID-19. Semoga dari perbincangan kita pada pagi hari ini bisa membuka wawasan kita dan juga pengetahuan kita terhadap TNI dan juga doa terbaik terhadap TNI khususnya di momentum HUT ke-76 TNI. Saya akhir kata Bian Oktario undur diri bersama kerabat kerja yang bertugas. Sampai berjumpa di Talkshow Bincang hari ini edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.